Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudaraku seiman, kita kajian yaitu tentang adab, ensiklopedia adab. Masih tentang adab kepada Allah dan Rasulnya. Dan tentunya adab kepada Allah dan Rasulnya harus lebih kita dahulukan daripada kepada siapapun juga. Karena itu adalah merupakan hak seorang hamba kepada Allah Rabbul Alamin, itu yang paling besar. Jangan sampai kita lebih mengedepankan hak orang lain daripada kepada Allah dan Rasul. Karena kita bukan hamba manusia. Kita bukan hambanya uang. Kita bukan hambanya dirham, bukan hamba dinar, bukan hamba siapa-siapa. Tapi kita hamba Allah Jalla wa'ala. Ya. Maka karena kita hamba Allah, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kepada kita rezeki, Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kebutuhan yang kita butuhkan di dunia. Oksigen yang Allah yang memberikan, tumbuhan Allah yang menumbuhkan, air Allah yang mengalirkan, ya, mataharinya dan yang lain-lainnya. Maka apakah pantas kita kemudian lebih mengedepankan selain Allah daripada Allah? Tentu ini sangat tidak pantas sekali. Bagi seorang mukmin, Allah itu segala-galanya di hatinya. Bagi seorang mukmin, Allah harus lebih diagungkan daripada siapapun juga. Maka ya akhul Islam, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Jadi hak Allah, demikian pula hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus betul-betul kita jaga. Karena ini berhubungan dengan dua kalimat syahadat. Di mana dua kalimat syahadat ini adalah merupakan rukun Islam yang pertama. Seseorang tidak disebut muslim kecuali dengan dua kalimat syahadat. Dan tidak mungkin seseorang diterima keislamannya kecuali kalau syahadatnya benar. Dan ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia harus melaksanakan konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Apa yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah itu adalah hak Allah yang paling besar, yang paling agung. Ya. Yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya kepada Mu'adz bin Jabal, haqqullahi 'alal ibad an ya'buduh wa la yusyriku bihi syai'a wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adzib man la yusyrik bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya yaitu mereka hanya beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Dan hak hamba atas Allah bahwa Allah tidak akan mengadab hamba yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Masya Allah, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu kita harus betul-betul memahami ini. Ya, terutama kalimat la ilaha illallah yang merupakan kunci masuk surga. Yang tidak mungkin seseorang masuk ke dalam surga kecuali dengan memahami la ilaha illallah. Yang berisi tentang tauhidullah jalla wa ala. Yang merupakan dakwah semua nabi dan rasul. Yang merupakan tujuan diciptakannya manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Kemudian setelahnya yaitu Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah tentu mempunyai hak terhadap umatnya yang harus kita pahami dan harus kita kenali. Ya.
Ketika kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Apa yang harus kita lakukan dari ucapan persaksian tersebut? Ya. Apakah hanya sebatas kita menyanyikan sholawat sudah cukup? Tentu tidak. Apakah hanya sebatas ya kita menggumamkan dengan lafaz mulut kita, saya cinta Rasul, itu sudah cukup? Tentu tidak. Akan tetapi membutuhkan kepada aplikasi dalam kehidupan kita, saudaraku sekalian. Muhammad Rasulullah. Beliau adalah Rasul yang Allah utus kepada manusia. Dan beliau adalah hamba. Makanya Rasulullah SAW sabda, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannata haqq wan nar haqq adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah dan ia bersyahadat Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya, dan ia bersaksi bahwasanya Isa bin Maryam itu hamba Allah dan Rasulnya, dan ia adalah kalimat yang Allah tiupkan pada Maryam dan roh darinya, dan ia bersaksi bahwa surga itu benar, neraka itu benar, pasti Allah masukkan ia ke dalam surga sesuai dengan amal. Lihatlah saudaraku, di sini Rasulullah SAW menyebutkan dua nabi. Beliau, Nabi Muhammad SAW, yang kedua Nabi Isa AS. Kenapa? Karena dua nabi ini yang dikultuskan. Maka beliau mengatakan apa? Ya wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Dan ia bersaksi bahwasanya Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah berarti apa? Membantah orang-orang yang mengatakan atau menyifati Rasulullah dengan sifat-sifat ketuhanan. Seperti halnya sebagian orang-orang tasawuf. Dalam qasidah burdahnya yang terkenal mengatakan apa? Wa inna min judika dunya wa dharratiha wa min ulumikal ya lauhu wal qalam. Di antara kedermawananmu wahai Rasulullah, dunia dan seisinya, di antara ilmumu, ilmu lauhul mahfud dan qalam. Wallahi ini gulu ya. Wallahi ini sikap yang tidak, Rasulullah pun tidak ridho dengannya. Ya. Bagaimana Rasulullah akan ridho? Di dirinya dinyatakan bahwa Rasulullah tahu apa yang ada dalam lauhul mahfud. Sementara ketika Rasulullah mendengar seorang wanita hamba sahaya mendendangkan sebuah syair, dia berkata, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Kami punya nabi yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Ya. Rasulullah SAW marah. Bayangkan. Rasulullah marah. Rasulullah SAW mengingkari perkataan seperti ini. Ya. Karena dia mengatakan Rasulullah tahu yang gaib. Rasulullah SAW tahu apa yang akan terjadi keesok hari. Sementara di dalam qasidah burdah tadi mengatakan apa? Ya, katanya di antara ilmu Rasulullah, ilmu lauhil mahfud dan qalam. Ya, subhanallah. Itu ilmu yang Allah bersendirian padanya. Ilmu gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah. Kalau bukan Allah yang memberitahu Rasulullah tidak tahu apa-apa. Makanya ketika Aisyah kehilangan kalungnya, Rasulullah sibuk mencari. Kalaulah Rasulullah tahu yang gaib, tidak perlulah Rasulullah SAW sibuk mencari. Tinggal tunjuk saja di mana adanya. Maka ya akhwal Islam, menyifati Rasulullah bahwa Rasulullah tahu yang gaib ini sama saja menyifati dengan sifat ketuhanan. Karena mengetahui yang gaib itu hanyalah bersendirian Allah saja. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardil ghaiba illallah." Katakan, tidak ada yang mengetahui tentang yang gaib di langit maupun yang di bumi kecuali Allah saja. Tuh lihat. Hanya Allah yang Maha Tahu.
Allah juga berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah lah ilmu-ilmu yang gaib. Di sisi Allah lah kunci-kunci ya ilmu gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Bagaimana hendak disifati Rasulullah tahu yang gaib? Rasulullah bahkan di antara ilmunya katanya ilmu lauhul mahfud dan qalam. Ya akhi, ini sikap gulu yang Rasulullah SAW tidak ridho itu. Ya, Rasulullah SAW tidak ridho umatnya bersikap berlebihan kepada beliau. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, la tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebihan dalam memujiku. Seperti orang-orang Nasrani itu, kata Rasulullah, berlebihan memuji Isa bin Maryam. Fa innama ana abdun, aku ini hamba Allah. Faqulu abdullahi wa rasuluh. Katakan aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW menanamkan kepada kita supaya kita tidak bersikap berlebihan gulu terhadap Rasulullah SAW. Anas bin Malik berkata, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya, apa kata Anas bin Malik? Tidak ada orang yang paling suka dilihat oleh mata para sahabat kecuali Rasulullah. Namun, apa kata Anas? Mereka tidak berani untuk berdiri menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Karena mereka tahu Rasulullah tidak suka disambut dengan berdiri. Masya Allah, subhanallah. Para sahabat sampai-sampai ketika Rasulullah datang, gak berani berdiri untuk menyambutnya. Kenapa? Karena mereka tahu Rasulullah tidak suka itu. Ya. Makanya akhul Islam, lihatlah Rasulullah SAW menanamkan kepada jiwa para sahabat tentang tauhid. Sampai-sampai Rasulullah tidak mau sama sekali ya umatnya bersikap berlebihan. Suatu ketika dalam sebuah riwayat, ya ada suatu kaum berkata kepada Rasulullah, anta sayyiduna wa ibnu sayyidina, engkau sayyid kami ya Rasulullah dan anak dari sayyid kami. Apa kata Rasulullah? As-sayyid huwallah. Sayyid itu adalah Allah. Ya. Apa kata Rasulullah? La yastahwiyannakum syaitan. Jangan sampai setan menyeret kalian kepada kesesatan. Sampai begitu Rasulullah SAW menjaga ya tauhid itu. Jangan sampai tauhid ini terkotori. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Nah ini ya. Jadi Rasulullah SAW sebagai hamba, maka kata-kata hamba menolak sikap gulu terhadap Rasulullah SAW. Dan Rasulnya Abdullah wa Rasuluh. Dan kata-kata Rasul menolak sikap meremehkan Rasulullah SAW seperti yang dilakukan oleh kaum Mu'tazilah yang mendewakan akal, yang mengatakan bahwasanya akal lebih tinggi daripada apa? Wahyu. Sehingga akhirnya semua yang berasal dari Rasulullah ditolak oleh akal. Ya. Mereka melecehkan sunnah Rasulullah SAW, terutama ya kalangan ingkar sunnah yang mengatakan cukup Al-Quran, nggak perlu hadis. Ini sama saja meremehkan Rasulullah SAW. Kaum Mu'tazilah yang mengatakan kalau ada hadis Rasulullah yang bertabrakan dengan akal, wajib ditolak hadis atau ditakwil. Karena kata mereka dalil nakli itu bersifat dhonni, sedangkan dalil akli itu katanya akal itu bersifat qat'i, pasti. Subhanallah. Ini sikap yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Para sahabat ya akhi, lebih mengagungkan wahyu dari Rasulullah daripada akal-akal mereka. Ini dia seorang sahabat Nabi SAW berkata, ayuhan nas, ittahimur ra'ya fid din. Hai manusia, tuduhlah akal dan pendapat kamu itu dalam agama. Iya. Sungguh kami dahulu tidak setuju dengan isi perjanjian Hudaybiyah. Tapi ternyata
itu kebaikan buat kaum muslimin. Karena ketika ya terjadi perjanjian Hudaybiyah, di situ ada poin-poin yang kaum muslimin nggak suka, nggak mau, bahkan tidak menerima. Apa isinya? Di antara poin yang kaum muslimin, para sahabat tidak setuju. Tawanan kaum muslimin yang ditawan oleh kaum musyrikin tidak boleh dikembalikan kepada kaum muslimin. Dan tawanan kaum musyrikin yang ditawan oleh kaum muslimin wajib dikembalikan kepada kaum musyrikin. Ini poin yang bikin gerah para sahabat. Sampai-sampai Umar datang kepada Abu Bakar. Hai Abu Bakar, bukankah kita di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan? Kata Abu Bakar, benar. Lalu kenapa kita memberikan kehinaan kepada mereka? Kata Abu Bakar, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian datanglah Umar kepada Rasulullah dan mengucapkan kata yang sama kepada Abu Bakar. Maka Rasulullah mengatakan, hai Umar, aku hanya mengikuti wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan para sahabat waktu itu geram sekali sampai Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk tahalul. Tidak ada yang mendengar perintah Rasulullah. Ya, saking kesalnya dengan isi perjanjian Hudaybiyah. Sampai akhirnya Rasulullah sendiri yang tahalul. Akhirnya para sahabat pun mereka terpaksa tahalul. Bahkan sebagian mereka hampir membunuh saudaranya gara-gara sedang kesal seperti itu. Tapi ternyata apa yang terjadi? Setelah perjanjian Hudaybiyah rupanya Rasulullah SAW berdakwah sebebas-bebasnya. Mengirim ya utusan-utusannya ke kabilah ini, ke raja ini. Sehingga Islam semakin tersebar. Dan itulah kemenangan yang Allah sebutkan, Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau, hai Muhammad, kemenangan yang jelas. Ya. Melihat itu, para sahabat ya sadarlah bahwa pendapat-pendapat mereka ini tidak boleh didahulukan daripada wahyu. Allah lebih tahu daripada kita. Maka mereka berkata, ayuhan nas, ittahimur ra'ya fid din. Hai manusia, tuduh akal-akal dan pendapat kamu. Kalau ternyata ada dalil yang bertabrakan dengan akal, tuduh itu akal, jangan dituduh dalil. Kebanyakan kita terkadang belum apa-apa sudah menuduh dalilnya. La haula wa la quwata illa billah. Akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah ini, ada seorang sahabat juga sebagai Imam Muslim meriwayatkan, beliau berkata, ya, kalau tidak salah sahabat ini namanya Rafi bin Khadij atau Abu Rafi, saya lupa, ya. Kata sahabat ini, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qira'il ardi wa huwa nafi'un lana wa ta'atullahi wa rasulihi anfa'u lana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk mengkira tanah. Apa itu kira? Ya kira itu kita misalnya punya tanah nih. Kemudian kita kerjasama dengan seorang petani. Kamu garap ya tanah saya. Tapi keuntungannya kamu sebelah sana. Keuntungan saya sebelah sini. Nah ini terjadi goror besar di sini. Ketidakjelasan. Dilarang oleh Rasulullah. Kata Abu Rafi, padahal itu manfaat loh buat kami. Tapi tak menaati Allah dan Rasulnya lebih bermanfaat buat kami. Allahu Akbar. Inilah ucapan seorang mukmin yang lebih mendahulukan dalil daripada akal dan menuduh akal itu terlebih dahulu. Karena wahyu tidak mungkin salah. Sedangkan pendapat akal dan manusia pasti ya dimasuki kesalahan. Itu sudah pasti itu. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Maka ketika disebutkan hamba Allah dan Rasulnya, berarti kita harus tengah-tengah. Jangan kayak Yahudi, jangan kayak Nasrani terhadap Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Lihat Nabi Isa alaihissalatu wassalam, makanya Rasulullah mengatakan apa? Wa anna Isa ibna Maryam abdullahi wa rasulihi. Iya.
Dan ia pun bersaksi bahwasanya Isa bin Maryam itu hamba Allah wa rasuluhu dan rasulnya. Kenapa Rasulullah mengatakan begitu? Karena orang Nasrani mengatakan Nabi Isa anak Allah, anak Tuhan. Akhirnya mereka mempertuhankan Nabi Isa alaihissalam. Orang Yahudi mengatakan apa? Nabi Isa anak zina. Menghina dan meremehkan Nabi Isa. Kita umat Islam tengah-tengah. Kita meyakini Nabi Isa hamba Allah. Dan beliau adalah Rasulullah, utusan Allah. Yang kita cintai beliau, kita hormati beliau. Maka Islam tengah-tengah antara Yahudi dan Nasrani. Ahlus sunnah wal jamaah terhadap Rasulullah SAW pun tengah-tengah antara orang yang bersikap gulu terhadap Rasulullah SAW berlebihan. Ya, dari kalangan orang-orang sufi. Dan antara kaum Mu'tazilah yang meremehkan Rasulullah salawatullahi alaihi wasallam, yang mereka itu menolak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah inilah ya akhi, kita yang mengaku bahwa saya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana hakikat cinta kepada Rasul ini harus betul-betul kita realisasikan. Bukan dengan hanya sebatas bernyanyi, saya cinta Rasul. Bukan hanya sebatas bergumam, saya cinta Rasul. Nggak cukup itu. Akan tetapi, hakikat cinta kepada Rasulullah SAW dengan cara apa? Ittiba. Ya, Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah, fattabi'uni. Katakan, jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Ikuti aku. Ya. Berarti tanda cinta Rasulullah SAW itu bagaimana? Mengikuti Rasulullah SAW. Dalam hal apa? Dalam seluruhnya. Dalam akidah, ikuti Rasulullah SAW bagaimana Rasulullah berakidah. Dalam ibadah, ikuti Rasulullah bagaimana cara sholat beliau, cara zakat, puasa, haji. Jangan bikin-bikin sholat sendiri. Jangan bikin-bikin cara ibadah sendiri. Ya. Demikian pula dalam akhlak, dalam muamalah. Ya akhi, ini yang harus kita kedepankan, ya sunnah Rasulullah SAW daripada sunnah siapapun juga. Dan subhanallah, namun Rasulullah SAW mengabarkan, akhi, orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW itu berat, terutama di akhir zaman. Mereka yang hidup di zaman fitnah, pengikut Rasulullah SAW itu menjadi ghuraba, menjadi terasing, dicap radikal, ya, dicap garis keras, bahkan dianggap ya teroris dan yang lainnya, dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Karena memang demikian sunnah Rasulullah SAW. Waraqah bin Naufal pernah berkata kepada Rasulullah SAW, ya, saat itu Rasulullah SAW baru diberikan wahyu pertama kali. Yang Rasulullah ketakutan, kemudian dibawa oleh Khadijah kepada Waraqah. Dan ternyata Waraqah mengatakan, Laitani akunu hayyan, laitani jada'a idh yukhrijuka qaumuka. Andaikan aku masih hidup, andaikan aku masih muda, saat nanti kok kaummu mengusir kamu, hai Muhammad. Maka Rasulullah bertanya, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku, kata Rasulullah. Kata Waraqah apa? Na'am, lam ya'ti rajulun bimithli ma ji'ta qat illa udi. Kata Waraqah, ya, tidak ada seorang pun yang membawa seperti yang kamu bawa, wahai Muhammad, kecuali pasti akan dimusuhi. Subhanallah, Waraqah berbicara ini tentu dengan keilmuan. Dan ternyata benar. Di akhir zaman, kita sekarang di akhir zaman seperti ini, fitnah yang bergelombang, dahsyat sekali.
Kita yang berusaha berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW ini, Masya Allah, dituduh berbagai macam tuduhan. Iya, dituduh kelompok radikal, dituduh berbagai macam tuduhan yang kita sendiri berlepas diri darinya. Tapi memang demikian ya. Ya, syaitan dan bala tentaranya tidak akan pernah diam untuk memusuhi kebenaran. Mereka pasti akan berusaha untuk memudarkan cahaya Allah ini. Mereka pasti akan berusaha bagaimana caranya supaya cahaya Allah ini padam. Tapi ingat, Allah sudah berjanji bahwa cahaya Allah tidak akan mungkin padam. Allah Ta'ala mengatakan, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka sangat ingin, kata Allah, ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka itu. Mereka berusaha, akan tetapi Allah akan terus menyempurnakan cahayanya. Walaupun orang-orang kafirun itu tidak menyukainya. Masya Allah, saudaraku sekalian. Walaupun mereka berusaha sekuat tenaga untuk memadamkan cahaya sunnah, insya Allah cahaya sunnah tidak akan padam. Teruslah sabar kita di atas sunnah Rasulullah SAW. Ya, walaupun berbagai macam badai yang mendera kehidupan kita dalam berpegang kepada sunnah Nabi SAW, walaupun kita dicaci dengan berbagai macam cacian dan makian, walaupun kita dibuli dengan berbagai macam bulian, bahkan dituduh dengan berbagai macam tuduhan, sabarlah. Sabarlah sampai kita berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud. Wallahi ya akhi, ya, berpegang kepada sunnah Rasulullah di zaman fitnah seperti ini pahalanya besar di sisi Allah. Sampai-sampai Rasulullah SAW sabda, ibadatun fil harji kahijratin ilai. Ibadah di zaman penuh fitnah, kata Rasulullah, itu pahalanya bagaikan hijrah kepadaku, kata Rasulullah SAW. Dan dalam sebuah riwayat yang disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa orang yang menghidupkan sunnah di zaman fitnah, yang penuh fitnah, maka mendapatkan pahala 50 sahabat dalam sunnah tersebut. Naam, subhanallah. Besar sekali pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita merasa kesepian ya, dengan sedikitnya orang berpegang kepada kebenaran. Jangan. Dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang melenceng dari sunnah Rasulullah SAW. Jangan. Makanya seorang ulama Abdullah bin Mubarak memberikan kepada kita sebuah wejangan yang luar biasa. Beliau berkata, la tastauhish biqillatis salikin. Ya. Wala taghtar bikasratil halikin. Jangan kamu merasa kesepian dengan sedikitnya orang yang berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Dan jangan kamu tertipu dengan banyaknya orang-orang yang melenceng, kata beliau. Ya, kalau kamu merasa kesepian, ingatlah para sahabat Rasulullah dan orang-orang yang telah mendahului kita yang berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Ingat itu. Dan jangan sekali-kali, kata beliau, kita menengok ke belakang. Setiap kali ada orang yang meneriaki kita, jangan didengar, kata beliau, jangan. Sebab kalau kita tengok dan kita dengar, mereka akan mengambil kita. Mereka akan merenggut kita, mengambil keimanan kita. La wallah ya akhal Islam. Maka, ya akhi, ini dia Rasulullah SAW. Telah meninggalkan kepada kita ajarannya yang putih bersih. Kata Rasulullah SAW, taraktukum ala bayda, layluha wa naharuha sawa. La yazighu anha illa halik. Aku telah tinggalkan kalian di atas putih bersih. Ya, malam dan siangnya sama. Dan tidak ada yang melencengnya kecuali orang yang binasa. Maka saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Ya, inilah seorang mukmin yang dia khawatirkan adalah keimanannya yang hilang.
Bagi dia, hilangnya dunia kecil daripada hilangnya agama dan keimanannya. Karena dia sadar dunia tidak akan lama. Dia sadar bahwa setiap orang yang hidup di dunia pasti Allah berikan rezekinya. Tapi kalau sudah hilang keimanannya, siapa yang akan menyelamatkan ia dari adab Allah Jalla wa'ala? La wallah ya akhal Islam, azani Allah wa yakum. Maka dari itulah Rasulullah SAW ketika mengabarkan bahwa umat Islam akan berpecah belah, saudaraku, Rasulullah menyuruh kita berpegang kepada sunnah Rasulullah dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang tertunjuk. Kata Rasulullah, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang hidup di antara kamu nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Apa kata Rasulullah setelah memberikan kabar umat Islam akan berpecah belah? Kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka hendaklah kalian, saat kalian melihat perpecahan itu, hendaklah kalian pegang sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang tertunjuki setelahku. Allahu Akbar. Panduan yang harus kita pegang kuat-kuat. Ketika Rasulullah mengatakan umat Islam akan berpecah belah, dan ketika kita melihat perpecahan, yang kita lakukan apa? Pegang sunnahku. Allahu Akbar. Dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Abdu 'alaiha bin nawajid, kata Rasulullah. Gigit ia dengan gigi geraham. Kenapa? Karena berpegang kepada sunnah di zaman penuh fitnah berat bagaikan memegang bara api. Maka Rasulullah SAW, saudaraku sekalian, menyuruh kita sabar. Lalu Rasulullah bersabda, wa iyyakum muhdatsatil umur, fa inna kulla bid'atin dhalalah. Jauhi oleh kalian segala macam perkara yang dibuat-buat, yang diada-adakan, karena setiap bid'ah itu sesat. Ternyata ketika umat Islam berpecah belah, solusi Rasulullah dua saja. Yang pertama, pegang sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat. Yang kedua, jauhi bid'ah. Dan tidak mungkin kita menjauhi bid'ah kecuali dengan cara mempelajarinya. Tapi subhanallah, di zaman sekarang, ketika kita berbicara ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid, marahlah manusia. Dan menganggap kita pemecah belah. Marahlah manusia. Tidak ridho ya Tuhan-Tuhan selain Allah itu ya diusik. Tidak ridho ibadah-ibadah yang jelas-jelas bid'ah itu diusik. Sehingga akhirnya para pembawa bendera sunnah ini betul-betul dikucilkan. Bahkan berusaha bagaimana caranya supaya cahaya sunnah ini padam. Ya, dengan berbagai macam usaha. Tapi itulah ya akhi, kita terus berjalan dan berjalan. Kita menyampaikan dakwah bukan karena ingin banyaknya orang yang suka dan like kepada kita, tidak. Kita menyampaikan dakwah hanya untuk melaksanakan tugas. Allah yang menyuruh, ya, supaya nanti pada hari kiamat ketika Allah menanya kepada kita, apakah kamu sudah sampaikan? Kita sudah berkata, ya Allah, aku sudah sampaikan. Ya, kita tidak berharap pujian manusia, tidak. Kita hanya berharap untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka. Kalau kita sudah sampaikan, ternyata kemudian tidak ada orang yang menerima, ya sudah, nggak masalah. Toh para nabi di zaman dulu juga ada yang nggak punya pengikut sama sekali. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, "Uridat alayyal umam, fara'aitu nabiyan ma'ahu ruhaitun, wa nabiyan wa ma'ahu rajulun wa rajulan, wa nabiyan wa laysa ma'ahu ahadun." Diperlihatkan kepadaku umat-umat, maka aku melihat ada nabi yang diikuti suatu kaum. Ada lagi nabi yang diikuti 1 dan 2 orang saja. Ada lagi nabi yang tidak punya pengikut, Masya Allah. Makanya hati-hatilah wahai para du'atus sunnah.
wahai para pembela sunnah, wahai para dai-dai sunnah dan orang-orang yang menyerukan kepada sunnah, bahwa tugas kita hanya innama anta mundzir, hanya memberikan peringatan saja, menyampaikan ilmu. Iya, adapun kalau ternyata kita ditolak, dicaci, dihina, ya, itu semua mengangkat derajat kita insya Allah. Kita tidak berharap ketenaran, kita tidak berharap sama sekali pujian manusia, sama sekali tidak. Ya. Nah, inilah saudaraku seiman, azani Allah wa yakum, ya. Mohon maaf karena bukunya ketinggalan sehingga tidak bisa membacakan buku daripada adab-adab selanjutnya yang disebutkan oleh penulis buku. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang sampaikan bermanfaat. Mohon maaf tidak bisa lama-lama karena qadarullah juga bukunya ketinggalan ya. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.